Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia bersama saya, Lisa Ayu Lesti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri 110 Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fahrul SPD SD. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik-baik saja, sehat-sehat seperti semula. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Ya. Di sini Bapak selaku atasan saya, Kepala Sekolah SD Negeri 110 Tenam, dan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Sebelum kita memulai, saya ingin bertanya terkait masa jabatan Bapak sebagai Kepala Sekolah di SD ini Pak. Sudah masuk di 2 periode. Alhamdulillah sudah masuk di 2 periode. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya. Kita akan melakukan kegiatan bincang-bincang wawancara terkait modul yang saat ini kami pelajari, modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Boleh, Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa Bapak ceritakan? Ya, baik. Jadi identifikasi bujukan moral yang harus kita hadapi. Contoh waktu kita untuk melaksanakan kegiatan rapat akhir tahun dalam kenaikan kelas. Ya. Di situ bisa kita lihat daripada wacana yang kita baca laksanakan pada hari ini. Di situ kita lihat daripada usulan guru dengan keadaan otentik dari anak itu sendiri. Nah, ada kalanya di situ anaknya pintar, di keterampilan dia kurang. Ada anaknya keterampilannya tinggi, pengetahuannya kurang. Nah, di sini perlu kita mempunyai wawasan atau pandangan bagaimana caranya anak ini nanti kita musyawarahkan bersama apakah anak ini wajar untuk diselesaikan atau ditinggalkan. Nah, di sini ada 2 komplikasi. Nah, di sini letak kebijakan kita sebagai sekolah untuk mengatasi hal yang demikian. Oke, berarti di mana Bapak menghadapi sebuah pilihan ya Pak ya, dalam menentukan keputusan mana yang terbaik untuk kasus tersebut ya. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak bisa memberikan contoh real ataupun konkret nyata kasus yang pernah Bapak tangani selama menjadi pimpinan yang termasuk ke dalam kasus dilema etika? Oke. Anak kita ini pernah mengikuti kegiatan open rampen yaitu di tingkat provinsi dan nasional ya Pak ya? Ya, Sumatera Barat. Nah, anak kita ini pas kita ikuti kegiatan, dia pintar di dalam ekstranya, tapi di pengetahuannya agak kurang. Ini dapat kita lihat waktu kita rapat kenaikan kelas atau kelulusan kelas. Ya. Jadi anak yang ikut drum band itu nilainya bagaimana Pak di saat rapat? Di saat rapat agak kurang dari kawan-kawan yang lain. Jadi merupakan sebuah dilema ya Pak ya bagi guru dan juga sekolah untuk menindaklanjuti apakah anak ini harus naik atau harus ditinggalkan ya Pak? Ya. Dari kasus yang telah Bapak ceritakan tadi, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan ataupun strategi apa yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, pertama kita harus paham masalahnya dulu. Oke. Nah, setelah kita ketahui masalahnya, kemudian kita merencanakan suatu kegiatan. Nah, tentunya biasanya kami dalam melaksanakan atau mengatasi kegiatan ini, kami harus mengusahakannya dengan guru kelasnya dulu. Guru kelas belum studi
dan semuanya, semua instansi yang ada sekolah terkait semua di situ ikut musyawarah dan menentukan ini. Karena walaupun saya ke sekolah, saya secara instan juga tidak pernah untuk memutuskan hal yang demikian. Jadi ada trik kegiatannya dulu, ada trik-trik yang harus dilewati. Setelah itu baru ada keputusan yang sama-sama kita sepakati bersama. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Tidak bisa memutuskan itu secara sepihak ya Pak ya intinya, dan tidak instan ya Pak ya. Di sini yang ingin saya tanyakan kembali Pak, bagaimana langkah-langkahnya Pak, prosedurnya dalam Bapak pengambilan keputusan dari kasus yang Bapak ceritakan tadi? Ya baik. Jadi dalam pengambilan keputusan ini kita harus memberdayakan lingkungan kita, adakan rapat. Nah, rapat ini kita laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi dalam rapat ini nanti kita baru ceritakan masalah untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Ya. Nah, di sini nanti nampak daripada usulan dari setiap kelasnya. Nah, di sini terdapatlah suatu perbincangan. Nah, setelah perbincangan terjadi, nah ini nampak titik terang. Ya. Kemudian setelah nampak titik terangnya, baru kita melaksanakan kebijakan. Pengambilan keputusan ya Pak ya? Keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini perlu kita lihat daripada poin-poinnya. Ya. Nah, ini kita perlu pertimbangkan. Nah, demikian karena ini sudah mempunyai ajang event yang secara nasional, berarti kita putuskan yang seperti ini. Nanti kita lihat perkembangan daripada tanggapan dari wali kelasnya dan stakeholder yang ada. Ya. Nah, di sini kita lihat waktu itu dinyatakan anak ini diluluskan. Nah, nah berarti lebih ke Bapak itu harus melihat nilai-nilainya ya Pak ya, nilai-nilai bagaimana nilai-nilai yang bisa diangkat, apakah nilai itu bertentangan atau tidak, seperti yang kasus Bapak ceritakan itu bisa kita lihat nilainya lebih ke rasa keadilan ya Pak ya, kita harus adil terhadap anak tersebut gitu. Nah, lebih kita mengangkat ke nilai rasa keadilan. Nah, untuk dari nilai tersebut Pak, Bapak kan tadi sudah mengatakan akan mengajak bermusyawarah. Nah, dalam kegiatan musyawarah tersebut Pak, siapa saja yang terlibat itu Pak? Yang terlibat pertama wali kelasnya, sudah pasti. Nah, kemudian perwakilan dari wali murid. Khususnya orang tua anak itu Pak ya? Ya benar. Dari mungkin itu kita ambil dari yang berperan di komite. Nah, karena ini kan suatu perkembangan sekolah kita harus terbuka. Apakah ada lagi strategi-strategi yang lain yang dapat dilakukan sebelum memutuskan keputusan dari kasus tersebut? Kita lihat bukti-bukti fisiknya dulu, contoh faktanya. Pengetahuannya kurang, karena sesuatu sebab mungkin dia ekstranya lebih tinggi. Tapi dia sudah memenuhi daripada semua ketentuan program yang berlaku. Nah, berarti dia bisa kita luluskan. Oke, berarti di situ ada istilahnya itu Pak, uji benar salahnya ya Pak ya. Ada yang harus kita lihat dulu, baik itu kata Pak tadi para faktanya yang relevan. Selanjutnya opsi pilihannya kita harus mengambil keputusan yang kita lihat anak ini sudah menjadi pahlawan untuk sekolahnya, berarti kita harus meluluskan. Oke, berarti di sini Bapak sebagai atasan juga memberikan opsi-opsi pilihan untuk nanti apa yang dapat diputuskan ya Pak ya. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan, kira-kira hal-hal efektif apa saja yang dapat Bapak lakukan sebelum mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Oke, pertama kita harus mengidentifikasi permasalahan kasusnya ya Pak ya. Kasusnya. Setelah itu baru kita kumpulkan, kumpulkan masalahnya, mulai dari gurunya, guru dan studi, guru kelas. Nah, setelah itu yang terkumpul, nah kita musyawarahkan. Setelah itu baru kita menjajaki pada keputusan akhir. Ada pertimbangan ya Pak ya? Iya. Selama ini Pak, kira-kira dalam menangani kasus-kasus dilema etika, Bapak sebagai pimpinan, apakah ada hambatan ataupun rintangan yang Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak mengatasi rintangan tersebut? Ya, dalam rintangan mengambil keputusan tetaplah ada. Contohnya, saat kita rapat untuk ada yang pro kontra. Nah, di sini nanti kenapa dia kontra? Karena dia belum memahami. Setelah kita di sana nanti kita rapat, kita kasih arahan, kasih petunjuk, ya.
kita kasihkan pemahaman ya Pak ya. pemahaman bagi mereka. Tentu setelah dia paham, nah setelah itu nanti kita rumuskan bersama, berarti ini finalnya yang kita putuskan. Oke, berarti rintangan tersebut Bapak sebagai pimpinan juga dapat mengatasinya dengan cara memberikan pemahaman ya Pak ya, supaya tidak ada lagi terjadi salah paham baik itu antara guru dan juga dari wali murid. Luar biasa sekali Bapak. Pimpinan memiliki tata kala ataupun jadwal untuk waktu pengambilan keputusan. Apakah saat itu juga, apakah ada strategi ataupun prosedur-prosedur yang terkait waktu yang dapat lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, tentunya waktu adalah sangat penting. Ya. Karena kalau sudah spontan, kita tidak bisa berpikir. Ya. Nah, perlu itu kita punya waktu. Umpamanya kita ngirim surat undangan saja 3 hari sebelumnya. Ya. Nah, materinya sudah kita paparkan ke sana. Nah, mereka sudah mempelajari nanti. Setelah mereka mempelajari, artinya nanti dalam musyawarah terjadi kehangatan. Oke. Apakah selama ini Pak dalam pengambilan keputusan ada orang-orang tertentu atau elemen-elemen dalam lingkungan sekolah yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Nah, kira-kira bagaimana peran orang tersebut? Ya, tentunya ada. Kita lihat yang sangat berperan dalam keputusan, mengambil keputusan tentang anak didik, itu yang pertama adalah wali kelas. Oke. Kemudian setelah itu baru kita masuk kepada guru bidang studinya. Ya. Nah, setelah guru bidang studi baru stakeholder yang lain sebagai pertimbangan yang membantu dalam menentukan tersebut. Stakeholdernya bisa Bapak lebih khususkan siapa misalnya Pak? Contohnya ada kita panggil pendidik sekolah, bisa juga pengawas pendidik sekolah. Nah, atau daripada pihak komite. Oke. Itu semua dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ya Pak ya? Iya. Dan juga memiliki peran ya Pak ya? Iya. Baiklah Pak, ini pertanyaan yang terakhir dari perbincangan kita mengenai pengambilan keputusan kasus dilema etika. Kira-kira Pak, pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari perbincangan kita hari ini? Ya, baik. Berarti dalam mengambil keputusan ini kita harus pertama kita mempelajari masalahnya dulu. Nah, setelah itu kita baru melangkah kegiatan berikutnya. Kita paham masalah, kita musyawarahkan. Ya, dengan setelah mufakat di seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, setelah itu kesepakatan kita dapat bersama, barulah terjadi suatu keputusan. Ini yang perlu kita perhatikan semua. Ada kalanya kalau kita membuat suatu keputusan yang tidak melewati suatu fase, nah ini nanti kita takut di akhirnya ini kok tiba-tiba ada seperti ini. Permasalahan yang timbul ya, timbul lagi permasalahan. Tapi kalau sudah kita jalani sesuai dengan aturan ataupun waktu-waktu yang telah ditentukan, tentunya nanti setelah menjadi kesepakatan bersama, nah, tidak ada lagi kata-kata di luar. Inilah keputusan sekolah yang sangat bijak yang harus kita dukung bersama. Oke. Nah, gitu. Berarti memang ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan kita sebagai pimpinan memang harus bijak ya Pak ya. Tidak boleh langsung tergesa-gesa membuat sebuah keputusan dan juga melewati beberapa langkah-langkah sebelum kita final terhadap sebuah keputusan. Iya. Betul. Luar biasa sekali. Tentunya saya di sini Pak juga mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan yang lebih luas lagi terkait pengambilan keputusan sebagai pimpinan pembelajaran. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf apabila selama perbincangan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sehat selalu untuk Bapak ya Pak ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu Pak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mistiani SPD. Siang Ibu Isa. Ya Bu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya Ibu bersedia, yang mana nanti saya akan mewawancarai Ibu dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batanghari ya Bu. Oke Bu, nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai modul yang saat ini sedang kami pelajari, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya,
seperti yang kita ketahui bersama, Ibu Yani ya Bu ya, kita sapa Ibu Yani, selaku Kepala Sekolah TK Miftahul Huda yang beralamat di Sri Dadi. Ya. Nah, sekolah Ibu kebetulan juga sekolah penggerak ya Bu? Ya, sekolah saya kebetulan lulus sebagai sekolah penggerak di Angkatan Muda. Selamat ya Bu, sukses selalu untuk Ibu. Baiklah Ibu Yani, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Pertama saya menjadi kepala sekolah di TK Miftahul Huda, di sini saya menemukan identifikasi kasus. Nah, di mana saya ini dilema dalam memberikan keputusan. Jadi di situ mungkin saya harus membutuhkan waktu, langkah-langkah untuk keputusan selanjutnya ya Bu. Oke, berarti di situ Ibu menemukan sebuah dilema itu. Iya, jadi dilema etikal. Ya. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah Ibu pernah menghadapi situasi nyata ataupun konkret yang bisa dijadikan contoh sebuah kasus dilema etika yang pernah Ibu alami selama Ibu menjadi pimpinan? Ya, ada ya Bu. Ketika itu ada salah satu orang tua yang mungkin sudah sangat dekat dengan pihak sekolah, sudah dekat lah Bu, karena memang orang tua ini sudah berapa tahun anaknya ke sekolah di sini Bu, dari anak yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan ini lanjut pendaftaran anak yang keempat. Dan alhamdulillah orang tua itu mempercayakan pendidikan usia dininya di sekolah TK Miftahul Huda. Ya, jadi saat itu kita terima Bu. Nah, kita belum tahu itu karena anak itu mempunyai kebutuhan khusus. Jadi Ibu mengetahuinya pada saat kapan? Nah, itu saat anak sekolah hari pertama sekolah. Jadi di situ kita bingung ya Bu ya, mau memberi keputusan karena memang di satu sisi kita tidak ada basic guru yang khusus untuk di anak berkebutuhan khusus. Jadi di satu sisi kita sudah dekat dengan orang tua ini Bu. Orang tua juga sudah mempercayakan bahwa anak ini yakin bahwa anak ini mau disekolahkan di situ, di sekolah kita gitu Bu. Iya, jadi udah ada keakraban kekeluargaan ya Bu jadi ya? sebagai pihak sekolah atau sebagai saya kepala sekolah bingung bagaimana cara menyampaikan ini kepada orang tua. Menolak secara langsung itu tidak bisa ya Bu. Ya. Jadi saya sih anak berkebutuhan khusus itu satu anak satu guru. Oke, terima kasih Ibu, cerita Ibu sangat menarik. Berarti ini Ibu dilema ya Bu, apakah harus Ibu keluarkan anak tersebut? Kalau Ibu keluarkan itu benar, dan jika Ibu terima pun Ibu punya alasan tertentu karena guru-guru di sekolah Ibu tidak mempunyai basic sebagai guru anak berkebutuhan khusus. Iya, jadi Ibu dilema bingung. Iya, benar. Iya. Baiklah Ibu, dari cerita Ibu tadi itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa Ibu menghadapi kasus yang merupakan dilema etika ya Bu ya. Baiklah Ibu Yani, dari kasus yang Ibu ceritakan tadi kita bisa melihat dan mengambil prinsip rasa keadilan dan juga rasa kasihan. Dalam prinsip dilema etika adalah berpikir berbasis rasa peduli, bukan begitu Ibu? Iya, Ibu tentunya akan peduli nantinya dengan nasib anaknya ke depannya dan juga peduli dengan orang tua tersebut. Pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus yang Ibu ceritakan tadi? Di mana kan Bu dalam kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya? Nah, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bisa Ibu ceritakan Ibu Yani? Dalam pengambilan keputusan tentunya di dalam suatu sekolah itu kan ada guru ya Bu. Kita harus berdiskusi dulu bagaimana cara langkah yang terbaik untuk kedepannya Bu. Untuk itu tadi masalah yang kita hadapi tadi. Ya, berarti Ibu bermusyawarah dengan bawahan Ibu, guru-guru yang ada pada TK yang Ibu pimpin ya Bu ya. Sebelum Ibu membuat sebuah keputusan. Ya Bu, untuk berikutnya Bu, pertanyaannya bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika yang Ibu ceritakan tadi? Langkah yang saya lakukan pertama-tama yaitu tentunya itu mulai bertemu Bu ya, kita observasi dulu kan. Karena menentukan ya Bu ya. Karena memang di sini kita menerima anak yang berkebutuhan khusus, sementara di sekolah kita itu tidak ada guru yang punya basic atau punya berpendidikan khusus untuk mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Jadi di situ kita dilemanya Bu. Ya, sekolah Ibu kan merupakan TK umum ya Bu ya. Ya, TK umum. Dari nilai-nilai tersebut Ibu menentukannya dengan siapa saja Bu? Siapa saja yang terlibat dalam langkah pengambilan keputusan? Ya, seperti yang sudah diceritakan tadi Bu ya. Jadi langkah-langkah keputusan itu kita ambil bersama-sama berdiskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah Bu. Selain itu juga akan melibatkan orang tua siswa tersebut.
Kemudian hal apa saja yang Ibu lakukan yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan dari kasus dilema etika ini, Bu? Perspektif selanjutnya yaitu dengan melihat ada tidaknya pelanggaran hukum terhadap kasus ini dan apakah ada pelanggaran kode etik guru. Saya juga akan mempertimbangkan intuisi atau perasaan orang tua murid jika saya membuat sebuah keputusan. Saya jadikan sebuah perumpamaan atau tokoh yang dapat saya jadikan panutan, yaitu jika ibu ini adalah orang tua saya sendiri. Apakah ada langkah-langkah lainnya sebelum ibu membuat sebuah keputusan terhadap kasus yang ibu ceritakan tadi? Sebelum saya membuat keputusan, dan di sini saya membuat opsi-opsi pilihan, Bu. Nah, di mana nanti dari hasil opsi-opsi pilihan itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi keputusan yang akan ibu ambil itu mengandung nilai-nilai kebajikan ya, Bu. Akan ada pilihan terlebih Iya. dahulu ya, Bu ya. Kira-kira Bu, pilihannya itu apa saja yang akan menjadi sebuah pilihan sebelum ibu membuat? Salah satunya apa saja? Salah satunya mungkin di sini saya akan memberikan opsi di mana saya memberitahu kepada orang tua bahwa anak ini boleh sekolah di sini, kita uji coba dulu untuk beberapa bulan. Nah, nanti setelah itu orang tua boleh memperhatikan anaknya tingkat tingkat kemajuannya, Bu, dari sebelum masuk sekolah dan setelah masuk sekolah. Kalau memang ada tingkat kemajuan mungkin boleh, Bu, ya kita terima anak itu ya, walaupun di sini mungkin berarti anak-anak itu guru-guru saya mampu mendidik anak yang betul-betul. Namun jika tidak ada kemajuan, silakan orang tuanya kami pihak sekolah memperbolehkan anaknya untuk dipindahkan ke sekolah yang lebih pas dengan kebutuhan khusus itu. Berarti sebuah kesepakatan ya, Bu, ya, antara pihak sekolah dan juga orang tua. Dari kesepakatan dan juga opsi pilihan yang telah didiskusikan bersama, keputusan yang ibu ambil selaku pimpinan bagaimana terhadap anak tersebut, Bu? Jadi nanti orang tua itu terkadang mempunyai pemikiran yang beda, Bu. Kok kenapa anak saya dibedakan sama yang lain? Jadi kan sebelumnya kita memang sudah Beri pemahaman ya, Bu, ya. berdiskusi dan berembuk kepada orang tua itu. Mungkin barangkali anak orang tuanya tidak tahu kalau anaknya berkebutuhan khusus, karena memang berkebutuhan khusus ini bukan hanya cacat mental atau mungkin anak yang terlalu pintar, hiperaktif, juga termasuk ya, Bu, ya. Jadi keputusan yang ibu ambil, ibu tetap menerima anak tersebut di awal pembelajarannya, Bu, ya? Ya, sebagai uji coba. Oke, berarti ibu telah membuat kesepakatan sama orang tua, di mana keputusan ibu ambil, ibu tidak mengeluarkan secara langsung, Tidak. Ibu akan melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap anak tersebut dalam 1 semester. Menarik sekali cerita kasus dilema etika pada sekolah Ibu Yani. Keputusan kepala sekolah yang sangat membuat aku, Bu, ya, bingung gitu, Bu, ya. Jadi memang harus ada langkah-langkah khusus ya, Bu, ya. Langkah-langkah yang tidak membuat orang salah satu pihak itu merasa dirugikan. Ya, benar, Bu. Luar biasa sekali cerita Ibu selaku pimpinan pada TK Miftahul Huda. Nah, pertanyaannya yang berikut, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini pernah Ibu temui yang merupakan tantangan ataupun hambatan dalam Ibu menghadapi kasus dilema etika, dan bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Hambatan-hambatan yang saya temui atau yang saya hadapi ketika kita menghadapi kasus dilema etika itu, Bu, kadang terkadang kan orang tua itu beda pemahaman dari pihak sekolah. Jadi bingung kita akan memberitahu bagaimana ini. Jadi kita itu agak sulit memberi pemahaman yang benarnya terhadap orang tua, Bu. Yang kedua, mungkin masyarakat memandang belum paham dengan hal-hal yang mungkin pihak sekolah keluarkan, dengan begitu agak sulit juga, Bu, kita memberi pengertian, Bu, ya. Jadi Ibu dalam menghadapi tantangan tersebut bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kita membuat pertemuan atau mensosialisasikan yang akan kita, misalnya ada hal-hal yang mungkin agak sedikit bagaimana begitu, Bu, ya. Jadi kita membuat sosialisasi atau pertemuan orang tua parenting. Oke, berarti Ibu memberikan gambaran-gambaran pada orang tua dan juga masyarakat sekitar ya, Bu. Iya, benar. Supaya tidak ada lagi salah paham ya, Bu, ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi Bu, dari tantangan tersebut Ibu Yani sebagai pimpinan dapat mengatasinya agar tantangan tersebut tidak merupakan sebuah hambatan dalam Ibu membuat keputusan sebagai atasan kepala sekolah. Ya. Bagaimana Ibu mengatur waktu dalam menangani kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan dengan segera atau ada prosedur tertentu yang akan Ibu lakukan terhadap pengambilan keputusan? Baiklah.
Jadi Bu, jika kita menemukan dilema etika tadi, maka kita di sini menyelesaikan dulu dengan guru-guru bagaimana begini. Opsi lah Bu, mencari opsi. Nah, nanti kalau sudah dengan orang tua, pertemuan orang tua, kita tinggal mencari. Oke, berarti Ibu membuat sebuah prosedur terlebih dahulu bersama rekan-rekan guru, baru selanjutnya menentukan jadwalnya ya Bu ya. Pertemuan orang tua, ya benar. Baru akan adalah sebuah kesepakatan dan juga keputusan. Iya benar. Iya. Selanjutnya Bu, apakah ada seseorang ataupun orang-orang tertentu atau elemen-elemen yang ada dalam lingkungan sekolah Ibu yang berperan penting ketika Ibu menghadapi kasus dilema etika, dan bagaimana peranan orang tersebut dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan, di sini tentunya saya dibantu dengan pengawas sekolah Bu. Apabila mungkin dilema etikanya kita tidak ada temuan atau solusi, dan di sini kita butuh dengan pengawas sekolah dan komite sekolah. Nanti kita perlu undang pengawas sekolah dan ketua komite sekolah dalam pertemuan orang tua. Baiklah, berarti Ibu di sini membangun hubungan yang baik dengan orang tua, ketua komite, dan juga guru-guru yang ada dalam lingkungan sekolah Ibu. Tentunya Bu. Iya. Selanjutnya Ibu, apa yang dapat dipelajari dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika? Dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu menghadapi dilema etika di masa depannya nanti? Pelajaran yang dapat saya petik selama saya menjadi kepala sekolah dalam membuat keputusan, ya tentunya saya harus mempertimbangkan semua pendapat-pendapat dari guru-guru dan dari wali murid, dan mempertimbangkan semuanya Bu ya, dari pengawas, mungkin kita dapat masukan dari pengawas, dari guru, nah nanti dari situ kita satukan Bu, baru kita temukan sebuah keputusan. Yang pada intinya kita tidak boleh membuat keputusan itu sendiri dan juga tergesa-gesa ya Bu ya. Jadi semuanya perlu diskusi dengan guru, pengawas, dan komite sekolah, bila perlu diperlukan dengan wali murid ya dengan wali murid. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keputusan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang baik itu merupakan yang membawa manfaat untuk orang lain, baik itu siswanya maupun orang tuanya. Iya, Ibu Kristiani. Ya. Saya berterima kasih sekali, banyak pelajaran dan juga tentunya pengalaman yang sudah Ibu ceritakan luar biasa. Saya berharap ke depannya saya bisa seperti Ibu ya Bu, bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dan juga saya doakan Ibu sukses selalu Ibu. Amin. Terima kasih Bu, doa yang sama untuk Ibu. Semoga Ibu selalu sukses ke depannya ya Bu ya, Ibu Lisa. Ya, doakan ya Bu, pendidikan kami sukses, lancar, dan juga bermanfaat bagi dunia pendidikan tentunya. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf Ibu telah mengganggu waktunya, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali Ibu di lain waktu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.